والإحسان وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رواه أحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني بمحاسن الأخلاق وكما محاسن الأفعال. رواه البيهقي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خياركم Baihaqi. Rawahul Baihaqi. إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. رواه أبو داود والترمذي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Iftah babu rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Sayyidina Al-Walid Abuya Habib Ahmad bin Ali Al-Hamid dan segenap orang tua yang sempat hadir, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya semua dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga para habaib al-izzah al-muhtaramin yang saya tidak sebutkan satu persatu, para asatid, hadirin, al-hadirat, dan beberapa akhwat di bawah yang insya Allah semuanya sama-sama dirahmati dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus tamu kita dari luar, saudara Tantawi Jauhari, jazakumullah ahlan sarfi hudurikum. Ini saudara Tantawi juga anggota dewan di Palangkaraya, ada tugas di Ternate. Beliau ini hobinya loh ya, saya sampaikan. Saya tidak mau kampanyekan beliau bukan dapilnya di Makassar ya. Beliau ini hobinya kalau datang di satu tempat, apakah itu tugas negara atau urusan pribadi, datang di satu tempat, beliau tidak mau tinggalkan itu tempat kecuali ketemu salah satu cucu Rasulullah SAW. Jadi tidak mau tinggalkan tempat. Sampai-sampai beliau ini sebenarnya pulang ini hari, tapi karena tidak ketemu saya, tiketnya di cancel besok. Jadi beliau ini betul-betul di mana saja ada, di Ternate dia cari habaib, di mana dia cari habaib, di mana ya. Insyaallah jangan khawatir, artinya almar'u ma'aman ahabba ilaih, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai insyaallah. Ya, jadi memang artinya hum amanuna, ahlul bait itu yang membuat dunia ini menjadi aman. Fadzakiri maka renungilah tersebut ya. Jadi memang ada riwayat itu semua. Kalau Anda buka hadis sahih, idza tamassaktum bihima lan tadillu abada, kalau kalian berpegang teguh dengan dua perkara, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Salah satunya kitabullah wa itrati ahli baiti, Al-Qur'an dan keturunan Rasulullah SAW. Walaupun sebenarnya ada riwayat lain mengatakan wa sunnati Rasulillah, tapi pendapat muttafaq itrati ahli baiti, yaitu keturunan Rasulullah SAW, karena lewat situlah disampaikan ilmu hadis Nabi SAW. Jazakumullah ahsan jazak. Saya minta maaf ya, tidak bisa menjamu maksimal. Jazakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam atas junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kesempatan kali ini kita masuk Fadlul Husnil Khuluq, keutamaan akhlak yang mulia. Dengarkan baik-baik, akhlak yang mulia. Akhlak itu bukan pelajaran, ya. Akhlak itu adalah cerminan hati yang telah dibersihkan oleh Allah. Kalau ada orang bilang ada buku pelajaran akhlak, itu teori sekedar untuk memahami, tapi pengamalan seseorang gerak-geriknya itu tergantung hatinya.
Kadang-kadang dia ngajar ilmu akhlak, tapi tiap harinya kelupaan. Karena akhlak itu bukan teori. Akhlak itu adalah cerminan dari hati yang sudah dibersihkan oleh Allah. Makanya manusia yang paling sempurna akhlaknya adalah Nabi Muhammad SAW. Karena hatinya bersih. Ya, hatinya bersih. Kadang ada orang rajin sholat, tapi akhlaknya buruk. Kenapa? Hatinya kotor. Kadang ada orang yang mungkin belum dapat hidayah sholat, tapi akhlaknya bagus. Ada. Lah Habib, berarti lebih mulia dong orang yang akhlaknya bagus daripada sholat? Oh tidak, namanya sholat ya ibadah mutlak. Orang yang tidak sholat tidak boleh dikatakan mulia, itu saja. Kalau sudah Tuhannya dia khianati, apalagi manusia gitu, ya kan? Tidak bisa disamakan. Orang yang sholat lebih utama dari segala-galanya. Namun kenyataannya tidak sedikit orang yang tidak sholat akhlaknya lebih baik daripada yang sholat. Karena akhlak itu tidak ada kaitannya dengan amal pribadi manusia, tapi akhlak itu bersumber dari hati yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kita itu belajar mikir akhlak, akhlaknya salafun saleh, akhlaknya para habaib, akhlaknya para kiai, akhlaknya para ulama, akhlak yang mulia, belajar ini ternyata pengamalannya tidak seperti itu. Nah itu. Karena kenapa? Gerak-geri itu bukan karena apa yang kita ketahui. Gerak-geri itu terpancar dari apa yang ada di dalam hati manusia. Makanya jangan mau katakan orang hatinya bersih kecuali orang yang memiliki akhlak yang mulia. Ya, akhlaknya mulia. Dan cenderung ini akhlak, ada satu ulama mengatakan, kalau kalian mau melihat akhlak seseorang, lihatlah dua perkara, dua tempat. Ya, yaitu apa? Indah sholat. Ketika sholat. Yang kedua, indah akli ma'anas. Ketika makan dengan manusia. Kalau sholat, kalau ada orang sholatnya rapa-rapa, ceroboh, noleh kiri kanan, demi Allah tidak berakhlak. Kenapa? Di depan Tuhannya saja tidak berakhlak, apalagi di depan manusia. Kalau sudah di depan Tuhannya tidak berakhlak, pasti depan manusia lebih tidak berakhlak. Kalaupun di depan manusia berakhlak, kemungkinan rekayasa. Jadi lihat, jangan sampai sholat kita kurang akhlaknya, nggak ada akhlaknya. Yang kedua, kalau mau lihat orang berakhlak atau tidak, itu ketika kapan? Ketika makan di depan manusia. Nah, lihat itu. Kadang-kadang kalau ini artinya ada orang bilang kalau mau lagi bentuk asli, nah kalau makan nih. Kalau apalagi depan manusia itu kalau rapa-rapa itu. Ya, apalagi makannya itu maaf loh ya. Kalau di meja belum bisa kebaca. Kalau di lantai itu ada kasihan temannya itu di depannya apa sih? Nasi, lombok, kobokan, ikan bakar, sayur, jawi. Ya kan? Temannya tidak mau pergi. Kan Nabi mengatakan apa? Kulu mimma yalik. Makan apa yang kau bisa dapat. Mau najap ikan bakar ke tidak ada dapat. Tapi temannya di sebelah, di kode halus nih, tidak sadar ki. Nah itu berarti kurang akhlak itu. Ya, kurang akhlak. Atau bahkan sebaliknya, ada mie ikan bakar di depannya, najap kina merangkak yang ambil itu cumi-cumi kan. Ada mie cumi-cumi di depannya, merangkak lagi ambil kambing kan. Baru bukan ambil begini, nak kasih pindah di depannya. Nah ini kelihatan gerak-gerik akhlaknya seseorang. Nah kapling itu makanan, paham enggak? Kalau ustadz aman ji, kalau ustadz pasti di depannya enak-enak kan. Ya, kalau penceramah enak-enak kan. Saya itu kalau di acara pasti sudah tempatnya ustadz itu enak-enak. Saya kuliah gitu dong. Yang kadang-kadang itu dekatnya piring kosong, dekatnya lombok, itu kok keker-keker gitu. Tapi harus namanya itu solidaritas gitu loh. Kerja sama tim. Ya, kerja sama tim. Di situ dilihat akhlaknya seseorang. Kadang ada orang itu rapa-rapa duduk akan ring asing. Ya, naudzubillah min dalik. Dilihat ya, naudzubillah min dalik. Akhlaknya situ. Nah, akhlak ini bukan sunnah, wajib loh ya. Akhlak ini bukan sunnah, wajib. Nilai seseorang itu dari akhlaknya. Ya, dari akhlaknya. Biar pintar,
kalau akhlaknya bagus, cakep. Kalau akhlaknya jelek, jelek. Biar bodoh, kalau akhlaknya bagus, cakep. Ini tanda kutip bodoh, otaknya lemah. Otaknya lemah, bukan malas. Karena malas itu bagian dari akhlak yang buruk. Beda loh ya. Jadi ada orang bilang gini, Ustadz bagus akhlaknya tapi malas Ki. Oh, tidak bagus itu. Kalau bagus akhlaknya dia rajin. Ini tanda kutip kalau dia lemah otaknya. Ada satu anak misalnya tolo di pondok, belajar itu mau dijelaskan bagaimana tidak masuk-masuk, ya. Sudah mina bakar kitab karena minum air nanti tidak ada apa semua. Nah amalkan semua. Nah janjang kitab setiap hari apa semua nah baca tidak bisa masuk. Tapi akhlaknya bagus. Keluar dari pondok orang bilang apa? Ini baru anak pondok. Ini baru anak pondok. Karena kenapa? Akhlaknya bagus. Ada satu anak pintar sekali. Belum dijelaskan mengerti nih. Begitu pintarnya. Luar biasa. Nah hafal luar biasa. Kuat hafalannya. Tapi keluar dari pondok akhlaknya buruk. Sama orang tua tidak cium tangan. Berlagak sok pintar. Berlagak alim. Berlagak ini. Berlagak itu. Apa nak bilang orang? Pantas gayaan aja pondok itu. Padahal ranking yang dilihat orang itu adalah akhlak. Ingat lo ya, akhlak. Nabi Muhammad ganteng. Nabi Muhammad harum. Tahu gantengnya Nabi Muhammad? Waktu menikah dengan Sayyidatuna Khadijah, banyak perempuan meninggal karena cemburu kepada Khadijah. Ada kira-kira manusia menikah sampai tetangga meninggal? Saya kemarin menikah, tidak ada yang meninggal, biasa-biasa. Kalau dibilang harumnya, harumnya Nabi. Keringatnya Nabi Muhammad itu pernah diperas sama Sayyidatuna Aisyah. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Selama saya punya keringatnya Nabi, saya tidak pernah beli parfum. Karena bau keringatnya Nabi lebih wangi daripada bau misik di surga. Nabi itu ahsanatibin wa illam yakun qatatayam. Sebaik-baiknya harum walaupun Nabi tidak pakai wangi-wangian. Seandainya, tapi Nabi tetap pakai karena sunnah. Allah. Nabi itu idza jalasa fi majlisin baqiyatibuhu fi ayyamin wa in taghayyab. Kalau duduk di satu majelis tinggal baunya sampai berturut-turut 3 hari walaupun Nabi sudah pergi. Pergi Nabi ini, tapi baunya masih ada. Idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fihi. Nabi kalau sudah jalan, ruangan terbuka ini. Kalau jalan di satu lorong, nah tahu ke orang, oh ini lorong sudah melewati Nabi. Kenapa? Baunya masih ada. Ingat, ganteng, wangi, cahayanya. Oh, Habib ini mau direkam ditambah lampu. Kenapa? Leleng. Cahaya, tidak ada. Tidak ada. Sayyidatuna Aisyah hilang jarumnya, masuk Nabi Muhammad. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Wallahi ya Rasulullah, jangankan jarum yang jatuh, semua debu di lantai kelihatan berkat cahaya wajah Nabi Muhammad. Terang wajahnya Nabi. Sampai dekat dalam syair itu, kullu baitin anta sakinuhu, semua rumah yang kau masuki Nabi Muhammad, laisa muhtaja ila surji, maka rumah itu tidak butuh lampu. Makanya Imam Abu Hurairah itu pernah matikan lampu waktu Nabi Muhammad masuk. Nabi tanya, kenapa kau matikan? Nabi, tidak butuh lampu, wajahmu lebih terang daripada lampu. Wa qila li ba'dihim ka'annahu wajhu qit'atul qamar. Ada yang mengatakan wajahnya Nabi itu seperti potongan bulan. Wa qala bal adwanu minal qamar idza lam yahuldunahul ghamam. Ada yang mengatakan tidak. Wajahnya Nabi bukan seperti bulan. Kalau bulan itu 1 kali sebulan sempurna. Ayo, bulan purnama berapa kali sempurna? Cuma 1 hari kan? Tanggal 15 ke 16 namanya bulan purnama. Sedangkan wajahnya Nabi tiap hari seperti bulan purnama. Lam yahuldunahul ghamam, tidak pernah ketutup gelap sama sekali. Habibun yagarul badru min husni wajhihi, tahayyaratil albab fi wasfi ma'nahu. Seorang kekasih yang membuat cemburu itu bulan
Karena wajahnya Nabi jauh lebih indah daripada bulan. Kan orang Arab itu kalau malam-malam itu bukan lihat televisi. Kalau orang Indonesia kan lihat televisi, HP, televisi. Kalau orang Arab nunggu bulan. Pas bulan purnama rame, tungguin. Lewat Nabi Muhammad, tidak lagi lihat bulan, lihat wajahnya Nabi. Karena wajahnya Nabi lebih indah dari bulan. Nabi, ayo, harum, ganteng, terang. Malaikat Jibril itu. Apa kata Malaikat Jibril? Idza uridu an atluba Muhammad sahlan lana li anna nurah wajhi yantasir ila sam'is sabi. Kalau saya mau cari Nabi Muhammad gampang bagi saya karena cahaya wajahnya Nabi terpancar sampai langit ketujuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Cahayanya Nabi, oh jangan ditanya. Ganteng, harum, apalagi? Cahaya. Ada itu di Maulid itu? Idza aqbala lailan faka'anna nasi min awani dhuhur. Allah, itu luar biasa loh itu. Sahabat yang bilang itu. Kalau sudah jalan sama Nabi di malam hari, banyak yang kira itu adalah jam 12 duhur. Karena terangnya wajahnya Nabi itu hadis loh itu. Idza aqbala lailan, kalau jalan di malam hari, faka'anna nasi min awani duhur. Sudah orang manusia mengatakan ini duhur. Banyak yang terkecoh mau sholat duhur, dikira karena terlalu terang wajahnya Nabi. Ayo, ganteng, harum, terang. Tapi ternyata semua kelebihan Nabi tidak ada Allah pernah puji satupun. Allah tidak pernah memuji ketampanan Nabi. Allah tidak pernah memuji gagahnya Nabi. Allah tidak pernah memuji harumnya Nabi. Yang dipuji Allah cuma satu, akhlaknya Nabi Muhammad. Karena itu yang jadi kebanggaan bagi manusia. Ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar pada diri Nabi terdapat akhlak yang mulia. Innallaha la yansuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzur ila qulubikum ay ahlakikum. Tafsir. Sesungguhnya Allah tidak melihat dari bentuk model kalian, keturunan kalian, ningrat, darah hijau, darah biru, darah cicak, apa semua. Mau Andi, mau Indah, mau Indu, mau Sayyid, mau apa. Allah tidak lihat semua itu. Yang Allah lihat itu hati kalian. Yang dimaksud akhlak kalian. Itu yang dibanggakan oleh Allah. Itu yang dipuji oleh Allah. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Ayo kita perhatikan bagaimana Allah mewajibkan itu akhlak. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 83, wa id akhadna mitsaqa bani Israil, ketika kami mengadakan perjanjian dengan Bani Israel. Ini Bani Israel ini orangnya pelimplang. Anda tahu Bani Israel, kapan-kapan ketemu Bani Israel jangan bikin perjanjian, pasti langgar. Sudah dinyatakan dah, mau dia muslim, mau apa, kalau keturunan Bani Israel nggak ada yang mana udah, sudah dicap itu. Bayangkan gunung di atasnya, Nabi Musa yang doakan itu, gunung di atasnya nih, mau ditindis Bani Israel. Apa kata Bani Israel? Qalu amanna, kami beriman. Begitu pindah gunung balik-balik di kita. Bohong-bohong tadi. Oh, Bani Israel ini luar biasa. Ya, hati-hati. La ta'buduna illallah. Ketika kita mengadakan perjanjian kepada mereka, jangan menyembah kecuali sama Allah. Nah, ini kunci akhlak yang pertama nih. Jadi kalau ada orang bilang begini, Ustadz, ada temanku, maaf lo ya, non muslim tapi akhlaknya bagus. Gak bisa dikatakan berakhlak kalau Islam itu. Karena kenapa? Akhlak yang pertama mempertuhankan Allah. Gak ada sebaik-baiknya akhlak yaitu mempertuhankan Allah Jalla Jalaluhu. Kalau sudah dia tidak mempertuhankan Allah, berarti sudah keluar dari kebenaran, maka itu bukan dikatakan akhlak. Ya, nah, kasar-kasarnya gini, menurut Islam loh ya, sahnya akhlak
Satu, yang pertama mempertuhankan Allah. Satu itu. Habib, bagaimana nih kalau non muslim yang berakhlak? Ya sudah, akhlak yang biasa. Tapi hakikatul akhlak, hakikat daripada akhlak mentauhidkan Allah. Itu yang pertama. Wabil walidaini ihsana, kepada orang tua berbuat baik. Oh, ada orang itu kalau traktir di warkop, nah traktir teman. Nah belikan kopi, nah belikan sarapan, nah belikan kue. Tapi apa? Orang tuanya nasi kekang, tidak nak bantu, tidak nak tolong, tidak ini. Naudzubillah min dzalik. Wallahi, begitu pentingnya orang tua, Allah mengalah untuk orang tua. Tidak percaya? Allah itu mengalah untuk orang tua. Tidak percaya? Kalau Anda sholat dipanggil orang tua, tanda kutip sholat sunnah, boleh dibatalkan. Kasar-kasarnya Allah bilang, dahulu kami dulu orang tuamu baru saya. Begitu pentingnya loh. Sholat loh ini. Husein, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Musik keras supaya orang tua aku dengar. Masih tidak nak dengar. Husein, batalkan, halal. Padahal membatalkan sholat sunnah itu hukumnya apa? Haram. Halal demi orang tua. Halal demi orang tua. Seolah-olah Allah bilang, mengalahkan, tidak apa-apa, orang tuamu midul parutus. Orang tuamu midul parutus. Jadi kalau ada sampai ustadz mengatakan begini, dengar kak, jangan kau dengar ke orang tuamu. Saya dengar pertama, ayo tinggalkan. Bukan ustadz itu. Bukan ustadz itu. Lihat Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat datang sama Nabi. Nabi, nalarang mamaku sholat Nabi. Karena mamaknya belum masuk Islam. Apa kata Nabi? Sudah, tenang. Kau bilang sama mamakmu jangan sholat. Iya mak, saya tidak sholat, tapi sembunyi-sembunyi kau sholat. Bagaimana Nabi mengajarkan tetap taat Allah dan Rasulnya didahulukan, tapi tidak mengurangi kewajiban menghormati orang tua. Tidak boleh, harus tegas hadapi orang tua. Mak, kau kafir mak, tidak sholat. Tidak ada begitu. Bukan begitu ajarannya Nabi Muhammad itu. Ini sekarang. Kadang-kadang mama nak baca doa pakai baki, nak panggil ustaz. Itu baki disedekahkan untuk dimakan. Apa nak bilang? Musyrik mamaku ini. Wih, belum apa-apa nak musyrik kami mamanya. Baru kayak gini sudah nak musyrikkan mamanya. Nah, di mana letak kesalahan mamanya? Cuma baca doa saja, tidak ada menyembah makanan. Kecuali bahkan seandainya nyata-nyata mamanya musyrik, tidak halal bagi anak menghardik orang tuanya. Tidak halal. Lihat Nabi bilang kau sama mamamu tidak sholat, tapi coko-coko sholat. Ini baru sedikit ilmu nana kafir kami mamana. Hati-hati, luar biasa ini. Ya, hati-hati itu. Yang haram itu kalau itu yang dibaca-bacai tidak namakan. Saya itu pernah dipanggil kak waktu masih santriku, masih 11 orang. Habib mau baca doa, Habib panggil ki santri tak 10 orang baca doa. 11 santriku, iya panggil semua mi pale. Karena kalau 10 ku panggil tinggal ki satu itu. Akhirnya pergi mi baca doa. Nah di baki itu kesukaanku. Ada lepak. Itu songkolo pisah daun itu. Songkolo hitam, songkolo kuning, kado minyak. Ada ikan bolu kambu, tumpi-tumpi. Hati rempela ayam potong-potong kecil. Bojabu, lombok tumis lengkap. Hobiku semua itu. Hobiku semua. Jangan bilang aku baca-bacai panjang doa aku karena aku bilang makanan kesukaan. Sehari baca-baca panjang. Begitu selesai panjang doa aku sampai santriku di belakang. Iya kodong Habib amin, Habib amin. Lapar itu. Begitu Al-Fatihah. Omiku japuk nangka gini. Bu Aji, kenapa? Di meja ya Habib. Nasi, mie, ayam, apa sop itu. Kenapa itu? Jatana mama Habib. Nah simpan di bawah tangga ya. Nah kasih lilin. Pagi-pagi nak panggil mana? Nah lihat kau nak banyak nak makan nenek no. Padahal yang makan balau namiong. Nakin apa miti bebeku. Jadi kadang-kadang itu ya, itu yang terjadi, itu musyrik. Itu pun kalau ada orang tua seperti itu tidak boleh dihardik, harus dinasihati.
Abah jangan ki, tidak baik. Umi tidak baik, jangan ki, tobat ki. Kalau kau itu apa tuh nutokeng, iya minta maaf kak. Begitu, tetap tidak boleh. Tidak boleh tak lebih pintar dari orang tua, tidak boleh. Hati-hati loh. Jangan sampai ini anak-anak semua nanti jadi ustadz tiba-tiba langsung nasalahkan orang tuanya. Tidak bisa. Apa kata Al-Quran? Wahfid janaha dzulli minar rahmah. Tundukkan sayapmu ketika menghadap sama orang tua. Apa itu sayap? Apa itu sayap? Kebanggaan, ilmu, jabatan, kekayaan, apa lagi? Semua tundukkan hadapi orang tua. Tidak ada. Jangan sampai merasa memiliki hadapi orang tua. Jadi, naudzubillah min dzalik. Lalu apa? Wadawil kurba. Berbuat baik sama keluarga. Jangan bantu orang lain dulu kalau ada keluarga susah. Ada biasa itu orang suka bantu orang lain, ya. Sosial, tapi apa? Saudaranya kesusahan. Saudaranya mau bayar kontrakan tidak ada duit, saudaranya mau makan tidak ada uang, saudaranya mau ini tidak ada uang. Haram bantu orang lain, ada saudaranya yang berhak untuk dibantu. Tidak bisa itu, dosa itu. Urutan itu berbuat baik, Allah, orang tua, keluarga, baru tetangga. Jangan dilompati. Tidak sedikit loh ya, nyumbang masjid ratusan juta, tapi adiknya kesusahan. Ya salah itu. Anda tidak nyumbang masjid, sholatnya orang sah, tapi perut itu butuh dibantu. Itu harus diperhatikan itu. Ya, bagaimana sikap menghormati antar keluarga? Penting. Adik menghargai kakaknya, kakak menghormati adiknya. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yu'akkir kabirana. Bukan golonganku, kata Nabi, yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Ya, jadi wajib itu. Ada satu riwayat, seorang hamba Allah tiba-tiba mendapatkan magom wali. Anda tahu magom wali? Derajat tinggi di sisi Allah. Kaget ini, ketemu wali. Kemarin kau bukan wali, sekarang kau jadi wali. Karena la ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu seseorang wali kecuali wali. Ya. Ini sama-sama wali, baku tegur. Kemarin kau bukan wali, sekarang kau jadi wali. Apa amalanmu? Tiba-tiba drastis kau kalahkan magomnya semua wali yang ada di tempat itu. Bayangkan loh, dia kalahkan magom seluruh wali yang ada daerah itu. Apa katanya? Kemarin saya masuk rumah, saya mau keluar. Saya mau masuk rumah, kulihat itu sendalku lebih di atas daripada sendalnya kakakku. Sendalnya lebih di atas dari sendal kakaknya. Dia balik, sendalnya taruh di bawah sendal kakaknya. Paham ya? Karena sendal adiknya di atas sendal kakaknya, balik di bawah adiknya, kakaknya di atas. Gara-gara hormati sendalnya kakaknya saja, Allah angkat derajatnya jadi wali. Karena kenapa? Tidak ada satupun amal yang lebih cepat mengangkat derajat melebihi akhlak. Tidak ada. Akhlak ini luar biasa ini. Ya, luar biasa ini akhlak ini. Penting ini. Ya, luar biasa. Masya Allah. Wal yatama, berbuat baik kepada anak yatim. Yatim, ini yatim. Ntar lagi 10 Muharram. Ayo siapin uang. Ya. 10 Muharram itu 1 Muharram itu 10. Hari Senin tanggal 8 Agustus itu siapin uang, kasih tetangga yang yatim atau kenalan yatim, kasih, usap kepalanya. Ya, Allah ampuni dosa kita sejumlah rambutnya itu anak. Tapi kalau perempuan tidak usah usap kepala. Tidak diampuni dosa, ditambahi dosa sejumlah rambutnya itu perempuan. Ya, apalagi misalnya ada tetangganya yatim umur 18, ini sunnah Rasulullah SAW. Hati-hati, ini bid'ah dolalah ini. Ya, hati-hati, yang dimaksud itu, yang diusap itu yang halal. Ya, yang halal. Allahi,
Semenjak istri saya ngajar tahun berapa sampai tahun berapa, saya tidak pernah salaman dengan santri istri saya sendiri. Kenapa? Syariat, jangan main-main. Ya, syariat jangan main-main. Jangan kita ba'duha ta'a ba'duhal ma'siyah, kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat. Jadi, lihat di TV. Ya, tidak sedikit kiai bersetubuh dengan santrinya. Kemarin ada lagi anaknya kiai bersetubuh dengan santrinya. Kenapa? Ya itu tadi, syariatnya tidak ada. Kadang-kadang santri disuruh mijit kakinya, kiai dipijit kakinya sama santri perempuan. Tidak syahwat, ya kiai sakit. Kiai koslet itu kalau tidak syahwat itu. Ada kiai dipijit kakinya sama santri perempuan lalu tidak syahwat, koslet kiainya itu. Tidak mungkin tidak syahwat itu. Jangan ngarang itu. Ya. Nah, hati-hati juga mendirikan panti asuhan ini tidak gampang loh ya. Jangan sampai hartanya itu anak masuk ke perut kita. Orang nyumbangkan untuk anak yatim. Kadang-kadang kita gampangin. Ada itu biasa anak yatim ya, bingung cari jumlah. Biasa ada cara, saya butuh 30 anak yatim. Nah di pantinya 18 ji, 20 piti japuki. Kamu kok anak dapat uang, sini. Nanti kalau dapat 100, potong nih. 80 kona, 20 bonus sini. Hati-hati, ada loh itu. Nah, itu yang ikut acara yatim 30 orang itu belum tentu yatim semua itu. Hati-hati itu, ini mendirikan panti asuhan ini tidak segampang yang dikira loh ya. Wala yahuddu ala ta'amil. Oh iya. Jangan, hati-hati, jangan kau makan hartanya orang miskin. Termasuk ya. Ayat Allah dengan wazalika yad'ul fadzalika alladhi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yad'ul. Artinya mencampakkan hartanya anak yatim, mengabaikan, naudzubillah min dzalik. Nabi Muhammad itu abal yatim, dijuluki bapaknya anak yatim. Nabi kalau masuk lorong itu, semua anak yatim lari datangi Nabi Muhammad, satu tangan kanannya, satu tangan kirinya, ada juga naik di sininya Nabi, dinaikin Nabi, sampai ada sebagian anak yang punya orang tua, apa katanya? Coba nama titongi orang tuaku di. Wallahi loh, ini riwayat loh, karena Nabi istimewakan anak yatim, sampai-sampai anak itu mengharap, coba nama titongi bapakku di mama Alma, supaya diistimewakan sama Nabi. Bagaimana Nabi itu mengistimewakan anak yatim, luar biasa, Masya Allah. Dan sekarang anak yatim dibiasakan, mama lagi namanya. Paham maksud saya kan? Hati-hati. Jadi hati-hati ya, ini anak yatim ini bahaya loh ya, bahaya. Jadi kadang panti ada beras, jangan dimakan kalau bukan hak. Dipastikan ketika orang nyumbang ini untuk apa. Kalau dia bilang untuk anak yatim berarti tidak boleh dimakan. Kalau dia bilang kepentingan panti berarti pengurus boleh makan. Itu harus jelas, itu harus jelas akadnya itu. Saya ini semenjak ada pondok, kalau dikasih uang orang pasti bertanya, Tabe ini uang untuk siapa? Untuk kita, Bib. Kenapa bertanya Ki? Oh tidak, perjelas Ki. Kalau bilang Ki untuk pesantren saya tidak ambil. Kalau bilang Ki untuk saya, aku bagi dua. Gitu saja. Ya, harus jelas. Hati-hati. Naudzubillah min dzalik ya. Wal masakin. Bagaimana juga berbuat baik kepada orang miskin. Nabi itu kalau diundang sama orang miskin lebih cepat datang daripada diundang orang kaya. Sekarang ini Allah, kalau orang kaya bicara, seandainya orang kaya bilang nutoki itu gulaya asin, betul Ki Pak Haji, betul Ki Pak Haji. Bayangkan gula Nabi bilang asin, nak kasih betul Ki. Kenapa? Karena kaya ini. Tapi kalau orang miskin, nutoki presiden kedua Soeharto, apa Nabi bilang? Sambaran tong kau Nabi bilang. Orang miskin, biar benar disalahkan. Kelihatan kalau acara, wih, dia ngaji, naiki. Orang miskin, situ mikir dekat sendal kah? Strata sosial nampak loh itu. Saya itu paling belena mau muntah
kalau datang acara nampak sekali menghormati orang kaya. Muka muntah kadang-kadang itu. Mual kah? Karena kenapa? Naik emosiku. Kasihan ya Allah. Padahal Nabi itu Allah Karim. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi kalau diundang orang miskin datang lebih dulu datang daripada diundang orang kaya. Diundang orang kaya jam 9, Nabi datang jam 9. Diundang orang miskin jam 9, Nabi datang jam 8. Lebih cepat. Karena kenapa? Menghargai orang miskin. Sensitif, gampang hancur perasaannya. Jadi ini ya Allah. Ini ya, artinya ada orang kaya gini. Kemarin itu di Maros, mana Wahyu? Itu beberapa pengusaha itu, ketua DPRD Maros, bupati Maros, pengusaha, ada yang punya 4 pabrik nikelnya, 4 pabrik korel, ada pengusaha tambang ini, ada ini. Datang, Habib, datang Habib. Iya, suruh datang. Saya disuruh pindah ke mejanya. nih. Nggak ada, suruh dia ke mejaku. Kenapa saya mau tunduk sama dia? Yang ada itu menghormati ulama, bukan menghormati orang kaya. Nggak ada, dalilnya menghormati orang kaya itu nggak ada. Bahkan diancam, man tawadha'a ala ginahu faqad dhahabat thulutsadini. Siapa yang tunduk kepada orang karena kekayaannya, 2/3 agamanya dicabut oleh Allah. Orang kaya dihormati apa semua. Jijik saya itu. Apalagi kalau ada pejabat dicium tangannya itu, la ilaha illallah. Ada apa? Ada apa ini? Menjilat jabatan apa semua ini? Sudah biasa-biasa aja, ya. Bahkan kita lihat di televisi, ada satu pimpinan partai se-Indonesia masuk masjid non-muslim, semua santriwati cium tangan. Wallahi musibah itu. Non-muslim, ya, inisialnya HS, jangan dilanjut, tidak kena hukum kalau inisial. Cium tangan santriwati, orang kaya tunduklah. Maaf lo ya, hati-hati. Ini dunia ini membuat kita buta. Dunia ini membuat kita buta ini. Kemarin saya diundang saya di Kelaro. Semua yang datang dapat 4 juta. Ustadz katanya 8 juta. Nggak datang saya. Kenapa? Ngapain saya mau datang? Ngapain? Mau deklarasi. Dukung Sandiaga Uno. Nggak, urusan belakang nanti itu. Jangan kita terlalu gampang dibeli. Terlalu murah ini agama. Jangan pegang status ulama kalau mau dapat uang. Hati-hati. Wallahi di hari kiamat, bagaimana ulama sekarang mau dihormati kalau hanya karena uang dia datang? Jangan kasihan, jangan kasihan. Bagaimana ulama mau mustajab doanya kalau gerak-geriknya hanya karena berkaitan duniawi? Jangan, wallahi. Pertahankan. Kalau rakyat diundang, deklarasi, dapat 4 juta, haknya mereka. Karena mereka haknya untuk berdemokrasi. Tapi kalau ulama nggak bisa. Ulama itu harus menampakkan netral. Ya, betul nggak? Kira-kira kalau Habib Hussein ini diundang deklarasi dukung calon presiden, sampean ikhlas semua enggak kalau saya datang? Jujur, hati nurani sampean. Nah, sudah. Hati nurani enggak ikhlas. Umat itu loh nggak ikhlas lihat ulamanya seperti itu. Ya ulama harus kasih contoh. Itu loh, ya. Dan terakhir, wa qulu linnasi husna. Berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Jangan ada kata-kata jelek, dijaga baik-baik. Habib kok tadi kata-katanya jelek? Oh bukan, saya bukan jelek, ini tegas. Ini kan tugas saya, mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Gitu loh. Jadi kalau saya ya wajar harus mengatakan ini salah, ini benar. Gak boleh saya mengatakan semua benar. Semua benar. Ini kebenaran. Energi positif, semua benar. Ini koslet ini. Gak boleh gitu, ya.
Nabi saja berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan yang benar adalah benar, berikan saya kekuatan untuk melaksanakan. Wa arinal batil batilan warzuqna sinabah. Tunjukkan yang salah adalah salah, berikan saya kekuatan untuk meninggalkan. Yang tidak bisa, yang salah. Pernah ada calon rektor datang sama saya, perempuan. Bib, doakan saya Bib supaya bisa terkabul jadi rektor Bib. Mohon maaf Bu Prof, kenapa saya tidak bisa berdoa? Kenapa? Kalau saya berdoa saya melanggar syariat. Kalau saya doakan sampai menang, saya melanggar syariat. Ar-rijalu qawwamuna 'alal, laki-laki pemimpin bagi perempuan. Bagaimana Pak Ibu Prof kalau saya berdoa hidup sampean berkah ke depan, dijauhkan dari maksiat, itu lebih berkah. Padahal mintanya rektor. Kalau saya mau uang, oh ya sini Miki ku doakan Ki. Enggak bisa. Ulama harus kayak gitu. Sebagaimana Ustaz Taufik dulu waktu didatangi Khofifah Indah Parawansa, Ustaz Taufik mengatakan stop, jangan ada yang turun dari bus. Uang 2 miliar dikembalikan sama Ustaz Taufik, ditolak. Lalu Ustaz Taufik berdoa, ya Allah, angkatlah pemimpin yang adil dan taat di Jawa Timur ya Allah. Yang menang siapa? Jarwo. Lawannya Khofifah. Karena ulama ndak boleh kalau melanggar syariat, ya melanggar, ndak boleh. Bilang yang banyak warna yang didoakan, tidak boleh, jangan. Itu berarti naudzubillah musibah itu. Tapi semua waqulu linnasi husna, berkata kepada manusia dengan perkataan yang baik. Sama kalau ada peminta-minta, ya, kalau ada peminta-minta uang tak hendak dikasih, dicalat ummi, dosa itu. Apa kata Nabi? Ittaqu walau bisikit tamar, bertakwalah kepada Allah walaupun sedekah 1 biji kurma. Fa'ilam tajidu, kalau kau tidak punya uang, fabi kalimatit thayyibah, maka berikanlah kalimat yang baik. Fa innaha shadaqah, karena itu adalah sedekah. Maaf ya, lain kali pi. Misal kita lihat di lampu merah, ragu Ki, ini lari ke masjidnya atau tidak. Jangan bilang, Allah paminta balik-balik ngasingin, jangan. Tidak nukasi minu callat ummi. Ini di kanan 20 cakak. Jadi kalau tidak nukasi, kita mau tambahi lagi. Jangan ditambahi, doakan nih. Kalau hatimu tidak cocok, ya sudah jangan. Jangan ditambahi dengan maksiat. Kau caci orang. Itu namanya kau sudah tidak memberi, menyakitkan. Nah, kalau kau tidak mampu berbuat baik, minimal jangan menyakiti, gitu. Nah, jangan sampai, ingat dulu ya. Bayangkan, jangankan itu. Tahu kaum Uhud yang disuruh jaga sahabat di atas gunung waktu perang Uhud? Ada kan pasukan panah diamanahkan sama Nabi, jangan turun, apapun yang terjadi jangan turun. Nah, itu hidayah dari Allah. Begitu Islam kelihatan menang, ini yang pegang panah ini apa kayak semangat kimo turun harta rampasan. Tapi amanahnya Allah, jangan turun. Begitu turun, ternyata pasukan Khalid bin Walid dari belakang, waktu itu belum masuk Islam, menyerang Islam. Habis, banyak yang meninggal itu waktu. Banyak meninggal. Akhirnya Nabi ini agak kesal sama pasukan panah, tapi turun ayat mengingatkan Nabi. Apa ayatnya? Fabima rahmatim minallahi lintalahum, dengan rahmat Allah lemah lembutlah kalian kepada mereka. Lau kuntam fadda galidal qalbih, kalau kamu kasar dan keras kepada mereka, lam faddu min khawlik, mereka akan kabur darimu. Itu pun disuruh pelan Nabi, tenangku Nabi, jangan kau emosi. Jangan kau emosi. Ya? Jangan kau sampai emosi. Bagaimana kita diajarkan bertutur kata yang baik. Bagaimana Nabi waktu menasehati pejabat-pejabat kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Goso, ada semua di situ. Kafir-kafir Quraisy, belum masuk Islam Abu Sufyan ya. Akhirnya Nabi tegang-tegang menasihati ini orang kafir Quraisy. Kenapa Nabi serius? Kalau mereka masuk Islam, maka kota Mekah jadi Islam. Ini kuncinya nih. Kuncinya ini pentolan-pentolan semua ini. Kafir Quraisy. Jadi target Nabi, serius Nabi menjelaskan. Datang sahabat buta, Ibnu Ummi Maktum.
Angkat tangan. Nabi mau bertanya. Bayangkan ini ya, urusan serius ini, pergi na potong. Nabi bermuka masam. Maksudnya ini bukan marah. Kayak apa nih? Ada target agama yang harus dicapai gitu loh. Akhirnya apa? Nabi kayak bilang, entar selesai pilih baru ini, gitu loh. Ditegur Nabi sama Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Tidakkah kau telah mempalingkan wajahmu? Datang kepadamu orang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tidakkah kau tahu bahwa dia itu mau mensucikan dirinya? Bagaimana Nabi diajarkan sabar, menghadapi orang dengan tenang. Akhirnya Nabi nulis sama itu orang buta. Nulis sama itu orang buta. Tetap ya, tidak boleh pakai tahan. Kalau mau teriak ini mulut ini, tahan ya. Mau apa tahan. Jangan sampai kita terpancing emosi, insyaallah. Namun yang menyampaikan ini belum tentu hebat menahan emosi. Kadang-kadang juga di luar kendali. Namun kita tetap minta kekuatan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.